Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nurikasai, nomor undi 23 dari Kecamatan Rakit. Saya akan mempresentasikan materi tentang penyakit leptospirosis. Apa sih itu leptospirosis? Jadi, leptospirosis adalah penyakit infeksi zoonosis global yang disebarkan melalui air dan disebabkan oleh bakteri Leptospira. Penyakit ini dapat menyerang manusia maupun hewan. Pada tahun 2023, telah terjadi 884 kasus dalam satu tahun dengan 139 kasus kematian. Sebanyak 15 provinsi di Indonesia telah melaporkan adanya kasus leptospirosis, di mana kasus tertinggi berada di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun ini, Kementerian Kesehatan telah mencatat sampai dengan bulan Mei tahun 2024 telah terjadi 367 kasus dengan 42 kematian. Bukankah kasus leptospirosis sangat berbahaya, wahai teman-teman? Hewan yang menjadi sumber penularan penyakit ini adalah tikus. Hewan sumber penularan yang lainnya seperti lembu, babi, kucing, kambing, anjing, kelompok burung atau unggas melalui air seni dan kotoran hewan tersebut. Sementara itu, penularan bakteri leptospirosis dapat terjadi akibat hal-hal berikut. Yang pertama, kontak langsung antara kulit dengan urin hewan pembawa bakteri. Yang kedua, kontak antara kulit dengan air atau tanah yang telah terkontaminasi urin hewan pembawa bakteri. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi urin hewan pembawa bakteri. Yang keempat, bakteri Leptospira dapat masuk ke dalam tubuh melalui luka terbuka, baik luka kecil seperti luka lecet maupun luka besar seperti luka robek. Yang kelima, bakteri ini juga bisa masuk melalui mata, hidung, mulut, dan saluran pencernaan. Yang keenam, bakteri Leptospira dapat masuk ke dalam tubuh melalui ASI atau hubungan seksual, namun kasus ini sangat jarang terjadi. Gejala leptospirosis. Gejala leptospirosis sangat bervariasi pada setiap penderitanya. Awalnya sering dianggap sebagai gejala penyakit lain, seperti flu atau demam berdarah. Tanda dan gejala awal yang dialami oleh penderita leptospirosis antara lain. Yang pertama, demam tinggi dan menggigil. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, mual, muntah, dan tidak nafsu makan. Yang keempat, diare. Yang kelima, mata merah. Yang keenam, nyeri otot terutama pada betis dan punggung bagian bawah. Yang ketujuh, sakit perut. Dan yang kedelapan, bintik-bintik merah pada kulit yang tidak hilang saat ditekan. Bila tidak diobati, penyakit berlanjut dengan gejala. Yang pertama, pembengkakan hati atau hepatomegali, limfa atau limfadenopati, limpa atau splenomegali, dan mata ikterik atau kuning. Yang kedua, gangguan ginjal atau gagal ginjal, urin sedikit atau tidak ada urin dan kaki bengkak. Yang ketiga, radang selaput pembungkus otak dan sumsum tulang belakang atau meningitis. Yang keempat, gangguan pernafasan, dan yang kelima, hingga kematian. Masa penularan penyakit ini terjadi selama 4-19 hari dan rata-rata 10 hari. Bakteri Leptospira berada di dalam air seni penderita selama 1 bulan. Menurut pengamatan, air seni masih mengandung bakteri Leptospira sampai 1 bulan dari sakit. Bagaimana sih cara untuk mencegah dan mengurangi risiko penyebaran bakteri leptospirosis? Adapun cara yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, mengenakan pakaian pelindung, sepatu boot, sarung tangan, dan pelindung mata saat bekerja di area yang berisiko menularkan bakteri Leptospira. Yang kedua, pemberian kaporit pada sumber air. Yang ketiga, tidak berendam atau berenang di air danau, sungai, atau kubangan. Yang keempat, mengkonsumsi air minum yang telah terjamin kebersihannya. Yang kelima, mencuci tangan sebelum makan dan setelah kontak dengan hewan. Yang keenam, mencuci buah atau sayur menggunakan air bersih sebelum mengolahnya. Yang ketujuh, menjaga kebersihan lingkungan dan memastikan lingkungan rumah bebas dari tikus. Yang kedelapan, tikus mati tidak dibuang di sungai. Dan yang kesembilan, melakukan vaksinasi pada hewan peliharaan dan ternak. Bila menemukan kasus leptospirosis, dapat segera melaporkan ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar segera ditangani. Bisa disimpulkan bahwa penerapan PHBS dalam kehidupan sehari-hari sangat penting, terutama dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat.
sehingga menurunkan angka risiko penyebaran bakteri Leptospira. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.